ada sebuah kota di tengah laut yang dibangun ratusan tahun lalu. Megah, penuh misteri, tapi akhirnya kosong. Gak ada yang mau tinggal di sana. Katanya sih, siapapun yang berani tidur di situ, bisa sakit atau ngilang. Gua sih gak mau coba ya, tapi pertanyaannya kenapa kota sekeren ini malah ditinggalkan? Apakah karena terlalu mahal biaya listriknya? Atau ada sesuatu yang bikin orang gak betah? Kita bongkar semuanya, sampai ke akar-akarnya. Pertama-tama, kita bahas dulu. Nan Madol ini apa sih? Buat lo yang baru dengar, ini bukan nama menu restoran atau merek oli motor. Ini kota kuno yang dibangun di atas pulau-pulau kecil, kayak Venice versi brutal. Dindingnya dari batu-batu basal raksasa yang entah gimana cara mindahinnya. Serius, ini batu gede banget, beratnya bisa puluhan ton. Katanya sih, mereka mindahin pakai sihir. Lah, gua aja mindahin kulkas 2 pintu butuh 3 orang. Nan Madol ada di Mikronesia, lebih tepatnya di lepas pantai timur Pulau Pohnpei. Bayangin aja, ini kota dibangun di atas serangkaian pulau buatan dari batu basal gede-gede, kayak mainan Lego raksasa. Tapi anehnya, gak ada yang tahu pasti gimana orang zaman dulu bisa mindahin batu-batu segede gaban itu. Menurut lo, siapa kira-kira yang membangunnya? Dinosaurus? Alien? Atau kaum rebahan dari masa lalu? Yang jelas, Nan Madol ini sering disebut Venice of the Pacific, gara-gara banyak kanal air yang membelah kompleksnya. Jadi, kalau Atlantis ketemu sama Venice, hasilnya ya gini. Cuma bedanya, yang satu mitos, yang satu beneran ada. Dulu, Nan Madol ini tempat tinggalnya orang-orang elit dinasti Saudeleur. Kerajaannya gila hormat, rakyat biasa dilarang masuk. Intinya, ini kayak komplek perumahan sultan, tapi versi abad ke-12. Katanya mereka jadi otak dibalik Nan Madol yang dibangun sekitar abad ke-12. Kalau benar mereka yang bikin, mereka ini siapa sih? Dari mana asalnya? Kok bisa punya niat bikin kota ribet kayak gitu? Saudeleur ini bukan sekadar raja-raja biasa. Mereka ini penguasa pertama Pulau Pohnpei, dan ceritanya agak gak masuk akal. Ada beberapa teori tentang asal-usul dinasti Saudeleur, antara lain kaum bangsawan dari Pasifik. Bisa jadi mereka bagian dari kerajaan besar yang udah punah, terus mindahin kekuasaan ke sini. Bangsa penjelajah dari Asia Tenggara. Mereka ini orang dari Filipina atau Indonesia yang nyasar ke Pohnpei terus jadi raja di situ. Menurut legenda, nenek moyang mereka ini bukan manusia biasa. Mereka datang entah dari mana, mendarat di Pohnpei, dan langsung ngambil alih pulau. Bahkan, ada yang menyebut mereka turun dari langit atau dunia lain. Entah itu dimensi lain, peradaban hilang, atau malah sesuatu yang lebih mistis. Yang jelas, begitu mereka berkuasa, mereka gak main-main. Terus masalahnya, ini kota susah banget buat hidup. Gak ada tanah buat tanam padi, gak ada air tawar, semua harus impor. Kayak lo bangun rumah di tengah laut, tapi lupa bikin dapur. Lalu, kenapa mereka dinasti Saudeleur membangun Nan Madol? Nah, ini yang absurd. Lo kalau jadi raja, lebih milih bangun kerajaan di atas tanah atau di atas air? Dinasti Saudeleur membangun Nan Madol bukan cuma buat gaya-gayaan atau pamer properti ala sultan zaman dulu. Mereka punya tujuan yang lebih licik sekaligus visioner, yaitu mengendalikan rakyat Pohnpei secara total. Bayangin gini, Nan Madol itu letaknya di tengah laut, di atas pulau-pulau buatan dari batu raksasa. Ini bukan cuma arsitektur gokil,
tapi juga strategi politik jenius. Dengan membangun ibu kota di sana, dinasti Saudeleur bisa mengawasi semua kepala suku Pohnpei dan memastikan nggak ada yang berani membangkang. Siapa yang nggak patuh ya silakan berenang balik ke daratan. Selain itu, mereka juga pakai Nan Madol buat ngebos status keagamaan mereka. Dinasti Saudeleur ini awalnya keturunan pendatang, tapi mereka ngaku-ngaku sebagai penguasa divin alias keturunan dewa. Nan Madol jadi pusat ritual dan tempat tinggal elit mereka, sementara rakyat biasa harus tinggal di luar. Dengan kata lain, ini semacam kombinasi antara ibu kota kerajaan, pusat agama, dan benteng kontrol sosial. Biar makin eksklusif, mereka pengen nunjukin dominasi ke rakyatnya, seperti, nih, kita sultan. Bisa bikin kota di atas air. Terus kalian bisa apa? Singkatnya, mereka ribet banget. Tapi ya, kekuasaan yang terlalu menekan biasanya berakhir jelek. Dinasti Saudeleur makin tiran, rakyat mulai muak, dan akhirnya mereka ditendang sama pahlawan lokal bernama Isoklekel, yang datang dari luar Pohnpei buat ngelawan mereka. Ujung-ujungnya Nan Madol ditinggalkan, dan sekarang jadi salah satu reruntuhan paling misterius di dunia. Gimana cara mindahin batu-batu gede? Batu-batu di Nan Madol bukan batu biasa. Itu basalt heksagonal yang beratnya bisa sampai 50 ton per potong. Gue ulang ya, 50 ton, bukan bata merah 5 biji. Nah, gimana caranya mereka mindahin batu segede itu dari gunung ke tengah laut? Ada beberapa teori. Mari kita bahas. Tenaga rakyat. Bayangin para pekerja di Pohnpei dulunya kayak atlet strongman, tiap hari makan protein dari ikan dan kelapa, latihan bench press pakai batu, dan deadlift pakai batang pohon. Mereka angkut batu-batu raksasa itu cuma dengan otot dan niat yang lebih keras dari batu basal itu sendiri. Bisa jadi mereka kerja rodi, paksa rakyat buat mindahin satu-satu. Teknologi kayu gelondongan. Teori klasik batu digotong pakai batang kayu. Tapi di Pohnpei gak ada kayu sebesar itu buat ngangkat batu segede truk. Jalan air. Bisa jadi mereka bikin kanal buat ngapungin batu-batu itu. Tapi tetap aja, gimana cara mereka ngangkat ke posisi final? Pakai kekuatan gaib. Legenda bilang batu-batu ini melayang sendiri ke posisinya. Katanya, Saudeleur punya kekuatan gaib buat ngatur batu-batu ini. Nah, ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, para pekerja diam-diam punya teknologi rahasia yang sekarang hilang. Misalnya, mereka udah nemuin teknik antigravitasi alami, tapi males berbagi ke generasi berikutnya. Kemungkinan kedua, yang mindahin bukan manusia biasa, tapi dukun OP yang punya ilmu sihir logistik. Bisa jadi ini versi awal dari ninja kirim paket same day, tapi buat bongkahan batu seberat 5 ton. Kontrak alien. Ini teori klasik konspirasi sejuta umat. Alien bantuin mereka. Ada alien datang pakai pesawat UFO, turun, terus bangun Nan Madol dan setelah proyek selesai, alien cabut, ninggalin manusia kebingungan cara bikin yang kayak gitu lagi. Jadi, kalau bukan teknologi canggih, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar otot manusia. Atau bisa jadi kita yang terlalu nge-underestimate kemampuan manusia zaman dulu. Mungkin mereka punya teknik mindahin batu pakai sistem rakit apung, katrol kayu, atau tenaga kerja berjamaah kayak pembangunan piramida Mesir. Tapi karena nggak ada vlog atau tutorial YouTube, sekarang kita cuma bisa nebak-nebak sambil garuk-garuk kepala. Yang jelas, entah itu pakai sihir, alien, atau otot-otot baja para pekerja purba, satu hal yang pasti. Nan Madol berhasil dibangun, dan kita di zaman modern cuma bisa terheran-heran sambil rebahan.
Dinasti Saudeleur ini dulu berkuasa dengan tangan besi, alias zalim banget. Mereka ngejajah suku-suku lokal, maksa rakyat buat kerja rodi, dan bahkan ngatur makanan rakyat seenak jidat mereka. Akhirnya, rakyat kesal. Muncullah seorang pejuang bernama Isokelekel. Dia bawa pasukan, ngehajar kerajaan Saudeleur, dan kerajaan ini tumbang. Tapi uniknya, setelah menang, mereka gak balik ke Nan Madol. Kenapa? Yang jelas gak ada logika buat tinggal di tempat sekeras itu. Nan Madol emang keren, tapi letaknya di tengah laut, tanpa sumber makanan atau air bersih yang cukup. Bayangin, tiap hari lu harus nyebrang ke daratan cuma buat cari minum. Lama-lama, orang-orang mikir, ngapain kita tinggal di sini sih? Akhirnya mereka balik ke daratan, meninggalkan kota yang dulunya megah jadi kosong dan seram. Ada teori yang bilang kalau Nan Madol tenggelam pelan-pelan karena kenaikan permukaan laut. Bisa jadi dulu tempat itu lebih tinggi dan lebih kering, tapi gara-gara perubahan iklim. Yes, bahkan zaman dulu juga ada climate change, akhirnya jadi makin gak layak huni. Teori lain pernah ada tsunami gede pernah nyapu bersih daerah itu. Suku lokal percaya ada roh laut yang marah, makanya mereka nggak berani balik lagi. Jadi ini semacam versi kuno dari, kami tidak takut, tapi yang ini pada bubar beneran. Dan dari sinilah mitos-mitos mulai muncul. Menurut warga lokal, Nan Madol itu berhantu. Banyak yang percaya, siapapun yang tidur di sana bisa sakit atau mati. Bahkan ada satu insiden tahun 1907, seorang pejabat Eropa datang ke sana, ketawa ketiwi, bilang kutukan itu bohong. Besoknya dia meninggal. Lah, ini kan kayak film horor, pas lo bilang, hantu gak ada, terus tiba-tiba lampu mati sendiri. Ada juga cerita tentang suara-suara aneh, bayangan misterius, dan benda yang tiba-tiba pindah sendiri. Apakah ini roh leluhur? Atau cuma tikus yang berpakaian? Tempat ini sukses bikin arkeolog pusing, wisatawan merinding, dan konspirasi lovers makin liar. Sementara warga lokal lebih memilih diam atau nggak macem-macem. Banyak ilmuwan zaman sekarang udah coba cari tahu gimana caranya batu-batu gede itu bisa dipindahin ke tengah laut. Tapi anehnya, belum ada yang bisa bikin replikanya dengan cara yang masuk akal. Ini seperti ada profesor arkeologi yang sok pinter dan yakin bisa rekonstruksi Nan Madol, terus dia nyuruh timnya bikin ulang pakai metode zaman dulu. Dan hasilnya paling cuma 2 batu yang kepindah, sisanya pada nyerah dan cabut dari proyek. Mungkin ini semacam kutukan modern. Siapapun yang coba ngebangun Nan Madol lagi, bakal ngerasa bingung sendiri. Nan Madol itu sepi, gelap, dan isinya reruntuhan batu raksasa. Kalau lu masuk ke sana malam-malam, angin laut berhembus pelan, terus tiba-tiba ada suara, wuh, dari kejauhan, ya udah, otak otomatis panik. Logikanya, itu mungkin cuma suara angin atau ombak yang mantul di dinding batu, tapi bagi orang yang datang tanpa persiapan mental, kesimpulannya langsung berubah jadi. Wah, ini pasti suara roh leluhur yang lagi patroli. Ujung-ujungnya, orang-orang langsung deklarasi tempat ini sebagai wilayah terkutuk, biar nggak ada yang sok-sokan iseng. Sebenarnya, kalau secara historis, Nan Madol itu bukan sekadar kota biasa. Tempat ini dulu jadi pusat ritual keagamaan, jadi wajar kalau orang-orang zaman dulu nganggepnya sakral. Nah, karena udah keburu dianggap suci sejak ratusan tahun lalu, akhirnya generasi berikutnya nggak ada yang berani main-main di sana. Jadi, kenapa penduduk lokal percaya Nan Madol keramat? Karena tempatnya emang punya suasana horor alami, susah dijelaskan, ada kejadian apes yang kebetulan, dan udah jadi tempat ritual sejak zaman dulu. Terlepas dari itu semua,
Ada satu kutukan yang 100% terbukti benar. Yaitu siapapun yang nekat mindahin batu raksasa di sana bakal langsung sakit punggung. Secara logis, alasan Nan Madol kosong itu karena gak ada sumber daya buat hidup. Ini kayak bikin rumah mewah di tengah gurun tanpa bawa air. Tapi, warga sekitar tetap percaya kalau ada sesuatu di sana. Mungkin bukan hantu, tapi ada energi yang bikin orang gak betah. Jadi, misteri Nan Madol itu sebenarnya gabungan antara sejarah kelam, kondisi alam yang gak ramah, dan kepercayaan mistis yang masih kuat. Nah, ini nih yang konyol. Nan Madol itu dibangun dengan susah payah, pakai batu segede gaban yang entah gimana caranya bisa dipindahin. Tapi ujung-ujungnya malah ditinggalin. Kenapa? Kalau kita bahas secara logis, ada beberapa alasan yaitu 1. Kesalahan perencanaan. Kok baru nyadar, hidup di sini ribet banget. Awalnya dinasti Saudeleur ngebangun Nan Madol dengan visi mulia. Kita bikin pusat kerajaan megah di tengah laut. Biar musuh susah nyerang. Tapi pas udah jadi, baru sadar. Sumber air bersih nggak ada. Tanah buat bercocok tanam nol besar. Setiap mau belanja cabai, harus nyebrang ke daratan dulu. Akhirnya rakyat pada kesal dan mikir. Kenapa kita repot-repot tinggal di sini sih? Mending balik ke darat. 2. Over budget dan beban pajak kelewat sadis. Dulu para pekerja yang ngebangun Nan Madol disuruh kerja rodi sama Saudeleur. Tapi setelah kerajaan ini jadi, dinasti Saudeleur mikir. Biar kota ini tetap jalan, kita pajakin rakyat lebih banyak aja yuk. Rakyat, hah. Pajak lagi. Kita udah sengsara pak. Akhirnya mereka kabur satu-satu ke daratan, ninggalin Saudeleur yang akhirnya kalah perang. Kerajaan bangkrut, kota pun kosong. 3. Faktor mistis, dihuni makhluk tak kasat mata. Menurut legenda lokal, Nan Madol ini adalah tempat tinggal roh-roh leluhur dan makhluk gaib. Katanya, kalau ada orang yang coba tinggal di sana, pasti bakal sakit atau hilang. Versi logisnya. Mungkin banyak nyamuk malaria. Mungkin airnya kurang sehat buat diminum. Mungkin terlalu lembab dan bikin rematik. Tapi karena zaman dulu belum ada dokter yang bisa ngejelasin, mereka mikirnya. Pasti ada kutukan. Akhirnya, Nan Madol dideklarasikan sebagai tempat yang lebih cocok buat roh daripada manusia. 4. Tsunami atau perubahan iklim, alam ngamuk, manusia kabur. Nan Madol itu di pinggir laut. Kalau ada tsunami besar atau permukaan laut naik, otomatis tempat ini bakal kena efeknya duluan. Bisa jadi, setelah beberapa kali kebanjiran, warga mulai mikir. Bro, kayaknya kita bikin kota di tempat yang salah deh. Udahlah, cari tanah yang lebih tinggi. Akhirnya mereka balik ke darat dan Nan Madol jadi reruntuhan eksklusif buat kepiting dan ikan. 5. Perang saudara, siapa sih yang mau ngurus kota hantu? Waktu dinasti Saudeleur dikalahkan sama Isoklekel, kerajaan ini berubah penguasa. Tapi setelah itu, orang-orang gak ada yang tertarik buat balik ke Nan Madol karena geng baru Isoklekel lebih suka tinggal di darat. Mereka males mindahin logistik ke tengah laut lagi. Udah terlanjur trauma sama Saudeleur. Jadilah Nan Madol terbengkalai, dari kota mewah jadi situs misteri. Nan Madol ditinggalkan bukan cuma karena satu alasan, tapi kombinasi dari salah desain, krisis ekonomi, mistis, bencana alam, dan politik. Kalau diibaratkan zaman sekarang, Nan Madol itu kayak villa mewah di tengah hutan yang mahal banget dibangun, tapi setelah jadi, malah ditinggalin karena nggak ada listrik, susah akses, dan kebanyakan nyamuk. Kesimpulan sejarah,
kota ini gagal sejak awal. Faktanya, Nan Madol kosong bukan karena kutukan, tapi karena kombinasi salah perencanaan, pemimpin toksik, susah hidup di sana, dan akhirnya kalah perang. Jadi kalau disimpulkan dengan satu kalimat, Nan Madol itu kayak proyek pemerintah yang ambisius, tapi ujung-ujungnya mangkrak karena nggak kepikiran aspek praktisnya. Lo sendiri gimana? Mau coba liburan ke sana? Atau cukup nonton misterinya dari jauh aja?